Oke, kali ini kita akan coba bedah sebuah analisis yang kuat dari Noam Chomsky tentang bagaimana dunia ini sebenarnya bekerja. Menurutnya, ada struktur kekuasaan yang beroperasi di balik layar, dan kita akan coba memahaminya. Mari kita mulai. Jadi semuanya itu berawal dari satu pertanyaan yang sangat mendasar yang kadang disebut paradoksium. Kenapa sih mayoritas orang mau-mau saja diperintah oleh segelintir orang? Nah, lewat analisis Chomsky ini kita akan selidiki teka-teki besar ini. Nah, untuk mulai menjawab pertanyaan tadi, kita lihat dulu dari sisi kebijakan luar negeri. Pola intervensi yang diungkap di sini ternyata jadi kunci untuk membuka keseluruhan argumennya. Oke, jadi begini. Di satu sisi kita selalu dengar cerita resminya kan, katanya sih tujuannya untuk memajukan demokrasi dan stabilitas. Tapi, analisis ini nunjukin tujuan yang sama sekali beda. Bukan untuk membantu, tapi justru untuk menghancurkan nasionalisme yang independen dan mencegah sesuatu yang disebut ancaman dari contoh yang baik. Coba dilihat kutipan dari Kissinger ini. Ini benar-benar menggambarkan ide soal virus tadi. Jadi, Chili di bawah Allende itu bukan ancaman militer, sama sekali bukan. Ancamannya itu ideologis. Sebuah virus kesuksesan yang bisa menyebar kalau sampai ada negara yang berhasil berkembang di luar sistem yang sudah ada. Nah, disinilah letak poin kuncinya. Ancaman dari contoh yang baik itu, ya pada dasarnya adalah ketakutan. Ketakutan kalau satu negara miskin berhasil, negara lain yang lebih besar bisa terinspirasi dan nuntut hal yang sama. Ini dianggap berisiko merusak seluruh sistem kendali global. Guatemala ini jadi contoh yang jelas banget. Pola intervensinya itu terjadi puluhan tahun loh, mulai dari kudeta dukungan AS tahun 54 untuk menggulingkan pemerintahan demokratis, terus lanjut lagi di tahun 60-an untuk mencegah demokrasi kembali, bahkan pas kekejaman makin parah di tahun 70-an, sampai mendekati genosida di tahun 80-an, dukungannya terus jalan. Tujuannya, menurut analisis ini bukan stabilitas, tapi kontrol. Dan ternyata, Guatemala itu bukan satu-satunya kasus. Pola yang sama persis kelihatan di banyak tempat lain di dunia. Di Iran, Brazil, Chili, Nicaragua. Ini menunjukkan kalau ini bukan kejadian insidental, tapi sebuah kebijakan yang sistematis untuk menekan negara manapun yang mencoba mandiri. Oke, ini kan bikin kita mikir ya, kalau polanya sejelas ini kok kayaknya nggak banyak orang yang tahu? Nah, sekarang kita geser pembahasannya untuk melihat bagaimana narasi ini dikendalikan di dalam negeri. Jadi gimana caranya opini publik itu bisa dibentuk supaya menerima versi cerita seperti ini? Nah, jawabannya menurut analisis ini ada di sistem informasi yang kita konsumsi setiap hari. Analisis ini punya satu istilah kunci, namanya sistem doktrinal. Maksudnya apa? Ini tuh jaringan institusi, terutama media, yang cara kerjanya bukan yang sor terang-terangan, tapi mereka itu membingkai diskusi dan membatasi pemikiran supaya tetap ada di jalur yang aman bagi para penguasa. Terus gimana sistem ini bekerja? Nah, di sini diurai ada 5 filter yang nyaring berita. Pertama, kepemilikan. Media itu kan perusahaan besar. Kedua, iklan. Duitnya dari mana? Dari pengiklan korporat. Ketiga, sumber berita. Mereka ngandelin sumber resmi pemerintah dan bisnis. Keempat, kepentingan yang sama. Orang-orang di media seringkali datang dari kelas elit yang sama. Dan terakhir, flag atau kritik pedas. Kalau ada yang berani beda, bisa kena sanksi sosial atau profesional. Nah, kelima filter inilah yang ngebentuk berita yang sampai ke kita. Oke, sekarang kita lihat, apa sih dampak nyata dari semua ini? Bagaimana kebijakan luar negeri dan kontrol media tadi itu benar-benar mempengaruhi hidup orang banyak? Hasilnya, menurut argumen ini, ya terciptalah dunia dengan dua tingkat yang kontras banget. Di satu sisi, ada segelintir orang yang super makmur, di sisi lain ada mayoritas yang hidupnya susah dan gelisah. Dan ini terjadi di mana-mana, di luar negeri maupun di dalam negeri. Dan dampak kemanusiaannya itu bukan main-main. Kalau narasi resminya ngomongin pertumbuhan, data di lapangan justru nunjukin penderitaan yang makin parah. Lihat aja kutipan dari pemimpin HAM di Amerika Latin ini. Angkanya sangat menyedihkan. Dan jangan kira ini cuma terjadi di luar negeri. Di Amerika Serikat sendiri, gambarannya juga ngeri. Coba bayangin, di tahun 1992, jumlah orang kelaparan itu lompat jadi 30 juta. Padahal 7 tahun sebelumnya cuma 20 juta. Kenaikannya drastis banget. Secara global, analisis ini bahkan pakai istilah yang keras banget, genosida senyap. Maksudnya apa? Ini ngomongin fakta bahwa ada 11 juta anak meninggal tiap tahun gara-gara penyakit yang sebenarnya gampang banget diobati.
Mereka meninggal bukan karena nggak ada obat, tapi karena sumber daya nggak dialokasikan ke sana. Nah, polarisasi semacam ini akhirnya menciptakan apa yang di sini disebut third worldization di AS. Artinya, struktur ekonomi yang biasanya kita lihat di negara berkembang itu sekarang dibawa ke dalam negeri. Kekayaan yang luar biasa ada di samping kemiskinan yang parah, layanan sosial dipotong, dan makin banyak orang yang tersingkir. Oke, setelah semua analisis yang kedengarannya suram tadi, ternyata sumber ini nggak berhenti di keputusasaan loh. Justru sebaliknya, pembahasannya beralih ke apa yang bisa kita lakukan. Fokusnya sekarang ke kekuatan publik untuk bikin perubahan. Prinsip dasarnya begini, sistem kekuasaan itu sekuat apapun, bahkan kediktatoran sekalipun, nggak pernah kebal sama tekanan publik. Jadi perubahan itu selalu mungkin. Kenapa? Karena pada akhirnya, kekuasaan itu butuh persetujuan, atau paling nggak butuh masyarakatnya diam dan pasif. Terus gimana caranya? Di sini dijelaskan ada 3 langkah praktis. Pertama, riset. Cari tahu sendiri masalahnya lewat media-media independen. Kedua, berorganisasi. Gabung sama orang lain karena kalau bareng-bareng, kekuatannya berlipat ganda. Ketiga, lakukan tekanan. Pakai kekuatan organisasi tadi untuk menekan para pengambil keputusan dan menantang kekuasaan. Dan ini bukan cuma teori di atas kertas loh, ada contoh nyatanya. Protes publik besar-besaran di tahun 80-an misalnya, itu berhasil memaksa pemerintah AS buat nggak terang-terangan melakukan invasi militer di Amerika Tengah. Mereka jadi harus pakai cara-cara yang lebih sembunyi-sembunyi. Jadi pada akhirnya, ya, analisis ini seolah-olah mengembalikan bolanya ke kita. Sistem kekuasaan itu memang kelihatannya raksasa dan kuat, tapi bukan berarti nggak bisa dilawan. Pertanyaan yang tersisa buat kita renungkan sekarang adalah, di tengah perjuangan yang terus berjalan ini, peran apa sih yang bisa dimainkan oleh kita, publik yang peduli dan terorganisir, untuk membentuk masa depan yang lebih baik?